Film Tenet dirilis di tengah-tengah pandemi COVID tahun 2020. Dan sungguh apes buat penonton di Indonesia termasuk gua sendiri karena tidak bisa menikmati film ini di IMAX. Meski konsep dan alur cerita film ini sangat sulit untuk dipahami, film ini sebenarnya menyuguhkan sinematografi, tata visual, dan sound effect yang sangat indah. Tapi konten ini tidak akan membahas hal-hal tersebut. Di video ini gue mau mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sesimpel mungkin tentang teori-teori sains yang menjadi latar belakang film Tenet. Christopher Nolan memang sangat terobsesi dengan teori-teori fisika kuantum, khususnya yang berkaitan dengan waktu, sehingga membuat penonton kebingungan dan bertanya-tanya, ini film sebenarnya mau ngapain sih? Ya, seperti yang dikatakan salah satu tokoh dalam film ini. Don't try to understand it. Feel it. Beberapa dialog dalam adegan ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan teori fisika apa yang coba digunakan Nolan sebagai inspirasi Tenet. Technology that can invert an object's entropy. Feynman and Wheeler's notion of a positron is an electron moving backwards in time. Tenet merupakan cerita analogi dari hukum termodinamika kedua tentang entropi dan gagasan dari fisikawan terkenal bernama Richard Feynman bersama dengan John Wheeler tentang antimateri. Dan ada teori fisika lainnya yang muncul dari jalan cerita Tenet, yaitu tentang teori block universe. Kita akan bahas 3 hal ini satu persatu pelan-pelan, jadi siapin aja obat migrennya, kita mulai. Dalam hukum termodinamika kedua, entropi dalam suatu sistem terisolasi akan selalu meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Bingung ya? Sama sih gue juga. Kalau gitu kita pakai contoh analogi dari kehidupan sehari-hari. Ini supaya kita gampang pahamin konsepnya aja. Gelas wine dalam keadaan diam ini berada dalam keadaan utuh. Bisa kita katakan bahwa gelas berada dalam kondisi entropi rendah. Namun ketika gelas ini kita pecahkan, maka seiring dengan berjalannya waktu, milidetik demi milidetik, kondisi gelas berubah dari teratur menjadi kondisi acak. Dengan kata lain, entropinya meningkat. Gelas yang tadi dalam kondisi utuh sekarang menjadi pecah berkeping-keping, dan dalam kondisi seperti ini tidak mungkin lagi gelas tersebut berbalik menjadi gelas yang utuh. Ini adalah hukum alam semesta kita. Nah, yang terjadi dalam film ini adalah entropi yang sudah meningkat tadi ternyata bisa dibalik prosesnya oleh mesin Tenet. Istilah yang digunakan dalam film ini adalah inverted atau terbalik. Mesin Tenet bisa membalik laju entropi sebuah benda terhadap waktu. Peluru yang sudah ditembakkan justru bergerak mundur kembali ke dalam pistol. Gelas yang sudah pecah bisa kembali menjadi utuh. Objek atau manusia yang dikirim lewat mesin Tenet mengalami laju entropi yang berlawanan dengan laju entropi di alam sekitarnya. Ini menjelaskan kenapa manusia yang di-inverted harus membawa tabung oksigennya sendiri. Karena dalam kondisi normal, manusia bernafas dengan menarik molekul oksigen ke dalam paru-paru. Sedangkan dalam kondisi inverted yang laju entropinya berlawanan dengan kondisi alam sekitar, ketika manusia ini menarik nafas, maka molekul oksigen justru bergerak keluar dari paru-parunya. Ini sebabnya manusia yang inverted tidak bisa menghirup oksigen di sekitar. Jadi dia harus membawa tabung oksigen sendiri. Adegan lain yang menjelaskan entropi yang berlawanan ini adalah ketika protagonis terjebak di dalam mobil yang meledak. Dalam laju entropi normal, ketika terjadi sebuah ledakan, pusat ledakan adalah titik dengan temperatur paling panas. Semakin jauh dari pusat ledakan, temperatur perlahan semakin turun. Karena berada dalam kondisi entropi yang saling berlawanan dengan kondisi alam sekitar, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Titik pusat ledakan justru menjadi titik dengan temperatur paling dingin. Sehingga bukannya terbakar, kaca mobil justru membeku dan si protagonis mengalami hipotermia karena kedinginan ekstrim. Lalu mengapa jika manusia ditembak dengan peluru inverted, akibatnya bisa lebih fatal? An inverted bullet passing through your body would be devastating. Ya, sebenarnya inverted atau enggak inverted, yang namanya kena tembak ya pasti fatal sih.
luka tembak muncul lebih dulu, baru kemudian pelurunya masuk. Akibatnya luka tembak mengalami entropi terbalik. Jadi lukanya justru akan semakin parah dan tidak akan pernah sembuh. Ini sebabnya ketika Catherine ditembak dengan peluru inverted oleh Sator, satu-satunya cara agar Catherine bisa sembuh adalah dengan membawa dia masuk ke dalam mesin Tenet, sehingga efek peluru inverted tadi bisa dibalik. Like Feynman and Wheeler's notion of a positron as an electron moving backwards in time. Fisikawan Richard Feynman dan John Wheeler pernah mengemukakan gagasan tentang antimateri yang diperoleh dari proses bertemunya dua partikel elektron sesuai dalam diagram ini. Gua nggak bisa jelasin panjang lebar, yang pasti diagram ini menjadi titik awal dirumuskannya antimateri. Tapi poinnya adalah, setiap partikel di dalam materi memiliki lawan yang disebut dengan antipartikel. Kita semua tahu bahwa materi di alam semesta ini terdiri dari atom, dan di dalam atom terdapat elektron, proton, dan neutron. Tapi ternyata setiap partikel di dalam atom ini punya antipartikel, yaitu partikel yang memiliki sifat yang sama namun mengandung muatan yang berlawanan. Contohnya, elektron yang bermuatan negatif memiliki antipartikel bernama positron yang bermuatan positif. Dan di dalam fisika kuantum, jika sebuah materi yang terbuat dari partikel ini bertemu dengan antipartikelnya, maka keduanya akan langsung musnah. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah objek yang masuk ke dalam Tenet, karena entropinya dibalik atau inverted, maka partikel yang menyusun materi dari objek tersebut juga berubah menjadi antipartikel. Ini sebabnya orang yang dalam kondisi inverted dilarang untuk bersentuhan langsung dengan kembaran dirinya di masa lalu. Karena jika itu terjadi, maka keduanya akan langsung musnah. Don't come into contact with your forward self. If your particles come into contact... What? Annihilation. Dalam teori block universe ini, alam semesta digambarkan sebagai sebuah balok di mana seluruh waktu dan seluruh kejadian sebenarnya sudah ada. Masa lalu, masa kini, dan masa depan sebenarnya sudah terbentuk dan sudah terjadi. Jadi di dalam block universe ini, waktu sebenarnya tidak ada. Waktu hanyalah ilusi. Kita seakan terkurung di dalam block universe ini karena cara otak kita mempersepsikan waktu sebagai sesuatu yang bergerak maju atau linear. But cause comes before effect. No, that's just the way we see time. Well, what Karena about the- segala sesuatu yang terjadi di dalam block universe sebenarnya sudah digariskan, dan waktu masa lalu sampai masa depan sudah ada dan sudah terjadi, maka ketika mesin Tenet mengirim seseorang dalam keadaan inverted atau bergerak mundur, sebenarnya mereka hanyalah mengalami loop. Mereka sebenarnya hanya menjalani kembali kejadian yang sudah ada di dalam block universe. You have a future in the past. But for me, it's just the beginning. Salah satu contohnya di layar sebelah kiri adalah adegan ketika protagonis berhasil mengalahkan orang tidak dikenal yang menyerangnya di dalam Freeport. Orang tidak dikenal ini mendadak bergerak mundur dan terlempar keluar melewati rolling door. Dan di layar sebelah kanan adalah adegan ketika protagonis kembali ke masa lalu dalam keadaan inverted ke tempat yang sama. Dia terhempas karena terkena efek dari ledakan dan terlempar ke dalam Freeport melewati rolling door. Coba kita bandingkan kejadian di kedua adegan ini. Kita bisa melihat bahwa kedua kejadian ini sebenarnya adalah dua kejadian yang sama. Tidak ada masa depan dan tidak ada masa lalu. But can we change things if we do it differently? What's happened's happened. Which is an expression of faith in the mechanics of the world. What do you call it? Reality. Adegan pembuka di gedung opera dengan adegan klimaks di Starks 12 sebenarnya terjadi pada saat yang bersamaan. Dan kedua tokoh utama film ini, protagonis dan Neil, juga berada di kedua tempat tersebut pada saat yang sama pula. Seiring kita menyaksikan berjalannya bagian pembukaan film ini di gedung opera Kiev, bagian akhir atau klimaks film ini sebenarnya juga sedang berlangsung. Jadi tidak ada masa depan dan tidak ada masa lalu.
alur cerita film Tenet berbentuk palindrom.